nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan Majelis Taklim Muslimat Baitur Rahmah Sampangan Semarang yang dirahmati oleh Allah, yang harapannya insya Allah amal soleh kita ini sebagai sarana dicintai Allah. Semoga yang hadir digolongkan orang-orang yang dicintai Allah. Amin amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan-harapan kita, kebaikan kita supaya sebagai sarana untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Semoga Majelis Taklim Muslimat Baitur Rahmah Sampangan Semarang orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini pas tepat tanggal 1 Muharram. Apa keistimewaan di bulan mulia itu? Allah sudah mengabadikan ayatnya tertera di dalam surat 9 At-Taubah ayat 36 bahwa bulan yang dipilih oleh Allah ada 4, termasuk salah satunya saat ini adalah Muharram. Tertera 9 ayat 36, terjemahkan. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketepatan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menjolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Kita bahas ayat ini, Ibu. Allah sudah menetapkan di dalam kalamnya bahwa 4 bulan yang Allah pilih disebut bulan mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'iddatasyuhuri indallah. Caption atau judul ayat ini kalau dikasih judul adalah 4 bulan mulia. Itu apa saja? Kita simak. 1. Inna 'iddatasyuhuri indallah. Sungguh Allah itu sudah memilih 12 bulan dalam 1 tahun. Disebabkan karena fissamawati wal ardh, terciptanya langit dan terciptanya bumi. Jadi Allah itu sudah memilih 12 bulan menurut kata hari namanya Masehi. Itu nasional, panjenengan pasti hafal karena ada gaji dan pensiunnya. Itu bulan nasional, betul enggak? Januari, Februari itu nasional perputaran matahari. Sementara jenengan bulan perputaran menggunakan bulan namanya Hijriyah. Hijriyah ini banyak yang tidak dikenal manusia, masyarakat, khususnya kita sebagai orang muslim. Maka Allah menekankan ada 4. Di situ ada penekanan lagi, Allah menyebutkan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan Hijriyah itu Allah memilih 4 bulan mulia. Jangan engkau mendolimi diri. Jangan engkau mendolimi diri, maksudnya jangan hanya jenengan di bulan 4 mulia ini hanya
urusan dunia. Tapi Allah minta, ayo cari Darussalam. Apa artinya Darussalam? Rumah keselamatan. Apa itu? Surga. Kita diperintahkan ayo buru surga, karena nyuwun sewu ibu jujur, nikmat dunia dengan nikmat akhirat, hidup dunia dengan hidup akhirat itu nyuwun sewu. Apakah ibu yakin kalau dunia itu fana, dunia itu sebentar, dunia itu nikmatnya hanya kecil? Yakin? Sementara akhirat itu nikmatnya panjang. Maka di ayat ini minha arba'atun hurum, ada 4 bulan, jangan engkau mendolimi diri. 4 bulan ini Allah pilih. Apa saja 4 bulan itu kita urutkan dulu. Di antara 12 berarti ibu hafal ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Qaidah, Dzulhijjah. Benar pada 12? Oke. Di antara 12 ini 4 yang Allah pilih. Yang pertama Muharram, bulan 1. Yang kedua bulan 7 Rajab. Yang ketiga bulan 11 tadi apa? Dzulqa'dah. Terus yang keempat bulan 12 tadi apa? Dzulhijjah. Di antara 4 ini ada keistimewaannya. Yang satu gue pending dulu. Kenapa? Nanti saya terangkan, karena yang akan kita bahas tentang Asyura itu di sini. Yang ketujuh Rajab Allah pilih karena persiapan ibadah untuk Ramadan. Makanya Sya'ban ini ada 2 bulan, apa namanya, pertengahan bulan sampai 2 minggu, 3 minggu, hampir 1 bulan baru Ramadan. Terus ada bulan yang ketiga, bulan 11 Allah pilih Dzulqa'dah. Apa keistimewaannya? Karena bulan diturunkannya kitab Taurat. Kepada siapa Taurat? Kepada Nabi Musa. Berapa hari Nabi Musa menerima Taurat, kitab Taurat? 40 hari, 40 malam. Pulang dari menerima Taurat, Nabi Musa melihat umatnya menyembah berhalanya dari apa? Sapi. Yang dibikin dari apa? Emas. Itu selama itu makanya disuruh ingat Allah. Lanjut, yang keempat ada bulan ke-12, itu bulan Dzulhijjah yang kemarin sudah kita lalui, yaitu ada bulan Dzulhijjah. Kenapa ada perintah tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah? Beda dengan Muharram ya. Muharram nanti saya terangkan. Ini ada perintah tanggal 1 sampai tanggal 10. 10-nya itu ibu puasa hanya sampai setelah sholat Idul Adha, berbuka, dihitung dari yang ke-10. Banyak orang gak paham. Ada perintah haji, itu Dzulhijjah. Ada perintah kurban, itu Dzulhijjah. Jadi perintah puasa ini menurut syariat Islam, maka lihatlah bulan. Boleh dilihat lagi untuk menentukan puasa. Nanti Muharram juga sama. Ada di surat untuk puasa, ada di surat Al-Baqarah 189. Terjemahkan. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan 1. Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji.
dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya. Tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya, endingnya kita diperintahkan beruntung ya. Ayat ini para sahabat nanya, hai Rasulullah, yas'alunaka anil ahillah, apa fungsinya bulan sabit? Kata Rasulullah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Fungsinya bulan sabit adalah untuk memulai ibadah. Ibadah apa? Ibadah sholat, Idul Fitri, Idul Adha, ibadah puasa, ibadah haji. Itu lihat bulan. Fungsinya bulan itu untuk pertanda kepada manusia. Sementara Rasulullah ketika diperintahkan puasa itu ada di tahun 2 Hijriah, masih di Mekah. Sementara perintah haji Rasulullah sudah pindah di Madinah, itu sudah tahun ke-9 Hijriah. Berarti terpaut berapa tahun? 7 tahun. Jadi ketika di Madinah Rasulullah bukan nanya kepada para sahabat, ya sahabat, tanya orang-orang Mekah, apakah mereka sudah wukuf, apakah mereka sudah haji. Enggak tanya gitu. Lihatlah bulan itu, wilayah bulan kita masing-masing, itu lihat bulan, bukan lihat negeri orang lain. Maksudnya Bu, jadi kita ini Indonesia wilayah timur. Kemarin Dzulhijjah kok nggak kelihatan bulannya, diputarkan besok. Sementara mundur 4 jam sampai ke negeri Arab kelihatan. Maka sudah mulai 1 tanggal Dzulhijjah. Jadi bulan itu pertanda, ada ayatnya surat Al-Baqarah 189, tanda dimulainya ibadah. Ibadah haji tanggal 9 itu wukuf karena besoknya Dzulhijjah. Jadi kalau ibu tanggal 1 sampai tanggal 10 ini sudah ada perintah duluan, berarti lihat bulannya. Oke, sekarang saya terangkan tentang Muharram. Bulan mulia yang pertama tadi Muharram, Rajab, 11 Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang belum saya terangkan adalah yang pertama bulan Muharram. Kenapa dipilih oleh Allah? Karena 1 tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyah itu dimulainya Rasulullah hijrah, bukan kelahiran Rasulullah. Rasulullah kelahiran tahun apa Bu? Gajah. Ya masih gajah ya. Pindah ke Madinah, itulah dimulainya untuk perintah tahun baru Hijriyah. Ini bulan Islam, perputaran bulan. Maka Rasulullah memerintahkan di tanggal ini Muharram. Alasan yang nomor 1 tadi kenapa dipilih oleh Allah sebagai bulan mulia, karena tahun baru Hijriah. Yang kedua, ada perintah puasa. Puasa di bulan Muharram tidak dimulai tanggal 1. Itu kejawen. Nek wong Jawa puasa tanggal 1, 2, 3. Betul Bu? Ada gak di sini yang kayak gitu? Gak ada ya. Ini kan tanggal 1-nya hari Ahad. Kalau besok Senin, niatnya Senin gak apa-apa. Bukan karena diawali Muharram tidak ada perintah puasa tanggal 1. Perintah puasa tanggal 1 yang sunnah selain Ramadan hanya ada 2, yaitu Sya'ban 1 sampai 15 atau sampai hampir 3 minggu 1 bulan. Yang kedua Dzulhijjah 1 sampai 10. Sudah. Rajab aja nggak ada perintah tanggal 1 sampai sebulan penuh, nggak ada. Hanya kalau Rajab sudah mulai, ayo banyak puasa. Yang nggak biasa puasa Senin Kamis, ayo puasa Senin Kamis. Atau dinaikkan lagi nambah puasa tengah
bulan. Atau kalau panjenengan suami istri meridhoinya puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Tapi Rasulullah, puasa Daud itu puasanya Nabi Daud, Rasulullah tidak menjalankan tapi memperbolehkan. Ya, ini puasa-puasa sunnah. Jadi ibu jangan hanya asal. Khusus Muharram puasanya adalah Asyura. Apa artinya Asyura? Ke-10, bukan tanggal 1 sampai 10, ke-10. Berhubung orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah itu punya puasa tanggal 10 juga, maka Rasulullah menyarankan kepada umatku, berpuasalah di tanggal 10 dan 9 Tasyu'a, atau karena Allah suka yang ganjil, tambahin yang ke-11, berarti 9, 10, 11. Kalau hari ini tanggal 1, tanggal 10-nya kapan? 16. Berarti 16 itu apa, hari apa? Selasa. Selasa kayaknya. Ya, Selasa berarti jenengan dari mulai Senin, Selasa, Rabu dengan seizin suami. Bagi yang nggak ada suami bebas, harus mengukur diri sehat apa enggaknya. Silahkan. Ini ada sejarahnya. Kenapa di tanggal 10 Rasulullah memerintahkan umatnya untuk berpuasa? Karena ada beberapa keistimewaan. Ini yang penting. Hai umatku, tanggal 10 Asyura itu Asyura ke-10, bukan 1 sampai 10, ke-10, karena ada keistimewaan. Keistimewaannya itu apa? Yaitu para nabi memiliki kenikmatan-kenikmatan, walaupun tahun hijriahnya berbeda-beda. Tanggal 10 Muharram itu banyak keistimewaan. Apakah itu? Maka ibu, kalau memang panjenengan di tanggal 10 sehat, silakan bu. Karena dalam hadisnya disebutkan afdhalus siyamu ba'da Ramadan as-siyamul syahrul muharram. Seutama-utama puasa adalah bulan Ramadan. Apakah ibu yang hadir di sini masih utang Ramadan kemarin? Masih? Sudah ada ibu ya? Sudah nambah Syawal 6? Udah. Ibu, gambaran ibu, nek jenengan itu puasa Ramadan, itu rawatibnya, gambarannya sholat itu rawatibnya itu Syawal, penyempurna. Kenapa? Karena Ramadan itu ada hitungannya. Nek Ramadan 3 bulan, seharinya itu dapat pahala 10. 10 dikaliin 3 bulan, 30 berarti berapa bu? 300. Ibu puasanya, biar puasa ibu seperti 1 tahun, tambahilah 6 hari di bulan Syawal. Tidak harus berturut-turut. 1 harinya dapat 10. 10 kali 6 berapa? 60. 360 hari adalah 1 tahun. Kalau ibu kepingin memburu pahalanya 1 tahun, lakukan Syawal. Maksud? Lanjutan hadisnya lagi. Afdhalus sholatul wajib itu apa namanya? Salat wajib apa namanya? Fardu. Ya, seutama-utama sholat adalah sholat fardu. Di bawahnya adalah sholatul lail. Di bawahnya adalah sholat lail. Itu lail kenapa kok Allah pilih? Karena waktunya diturunkan yang malaikat ijabah untuk berdoa. Tapi kalau Allah yang turun itu pada saat Arafah. Makanya Arafah orang-orang yang pergi haji itu ijabahnya, doa-doanya ijabah semua, masya Allah.
Makanya ibu boleh nitip doa kepada mereka karena Allah turun langsung bu. Nah sekarang ini maktabnya semuanya rapat, sunnahnya itu keluar bu, lihat langit langsung. Nah sekarang kan tendanya nggak kayak dulu, kita tendanya payungnya kayak yang Madinah itu loh, cuman gini kan ada selanya, payung dulu gitu ya. Sekarang tertutup rapat, sunnahnya itu keluar lihat karena Allah turun langsung. Apa yang ingin jenengan utarakan atau titipan doa orang lain lantaran dengan panjenengan di Arafah itu menjadi ijabah. Kalaupun kita tidak bisa ke Arafah, di rumah pun karena ada perintah puasa, umumnya puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah karena besoknya adalah Idul Adha. Itu wilayah sana yang ada ritual haji. Maka di tanggal 10 Muharram ini, kembali ke 10 Muharram, itu ada keistimewaan. Apakah itu satu? Oke, satu keistimewaannya adalah Nabi Adam dipertemukan dengan Hawa di Jabal Rahmah, itu di tanggal 10 Muharram. Jadi tahukah kenapa Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi dalam kondisi terpisah dengan istrinya, terus dipertemukan lagi di Jabal Rahmah di tanggal 10 Muharram? Sebab kenapa Nabi Adam diturunkan dari surga ibu? Karena memakan buah kuldi, mendekati buah kuldi aja nggak boleh, apalagi sampai makan. Itu sejarahnya. Maka di tanggal 10 itu kata Rasulullah puasalah. Keistimewaan yang kedua yaitu setelah Nabi Adam, Nabi Yusuf selamat dari sumur. Kenapa Nabi Yusuf kok dimasukin ke sumur? Karena keirian dari saudara-saudaranya. Terus keluar dari sumur, siapa yang nolong? Ada pengembala, pedagang, saudagar yang lewat di situ butuh air, terus tertolong. Oke. Yang ketiga, Nabi siapa yang keluar dari ikan? Nabi Yunus. Itu pun keluar pada saat tanggal 10 Muharram Asyura, walaupun tahunnya Hijriah berbeda. Kenapa Nabi Yunus kok sampai kemakan ikan? Karena dengan kecewanya dengan kaumnya, diajak menyembah Allah gak mau, terus akhirnya ke laut, ketemu kapal, asap naik, ternyata muatannya melebihi kuota yang gak ada, ibaratnya begini ilegal ya, orang artisnya disuruh turun. Kita terus turun apa turun tenang ya, dimakan ikan bertahun-tahun di dalam ikan, dia menyesali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surat apa, ayat berapa? Surat 21 Al-Anbiya ayat yang ke, ya terjemahin ibu. Surat 21 ayatnya 87. Dan ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Ini Bu, wa idan nuni idzahaba
kisah nyata. Yunus yang pada saat itu kecewa, maka di dalam perut yang kondisinya bertahun-tahun gelap, kira-kira makan apa ya Bu ya? Karena makanan. Dia merenungi dengan berdoa, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, subhanaka, Engkau maha suci ya Allah, ini sesungguhnya aku kuntu minadh dhalimin, tergolong orang-orang yang zalim. Jadi diambil hikmahnya dari ayat ini, manusia tidak ada yang sempurna. Semua ibadah yang wajib, kalau panjenengan melakukan ibadah yang sunnah, itu fungsinya yang sunnah-sunnah menutup kekurangan yang wajib. Contoh, ibu sholat wajib fardu, maka rawatib itu sebagai penyempurna. Ibu puasa Ramadan, maka yang sunnah itu sebagai penyempurna kekurangan pahala yang wajib. Ibu berinfak, ibu bersedekah, itu sebagai penyempurna zakat harta kita supaya bersih. Semua yang sunnah. Sama hanya ibu ngaji sebagai tanda syukur nikmat bahwa kita diberi akal ya untuk berpikir, maka nutrisi akal itu adalah ilmu. Maka kalau ada momen yang besok tanggal 10, minimal 10 itu berarti tanggal 14 itu Selasa, Seninnya ibu niati insya Allah fadilahnya digugurkannya dosa-dosa yang lalu. Kalau Ramadan kan yang lalu dan yang akan datang. Man shoma Ramadan imanan, itu jelas. Barang siapa puasa Ramadan karena lillah, karena aku, kata Allah, dihapuskan dosa yang lalu dan akan datang. Tapi kalau Arafah atau Muharram dihapuskan dosa-dosa yang lalu. Artinya kalau tahun lalu kita puasa Muharram, mungkin dosa kita bersih, cuma Allah gak kasih tahu. Kalau kasih tahu, ngapain aku puasa kemarin kan sudah dihapuskan, gitu kan? Maka semua ibadah yang sunnah itu menghapuskan, menutup kekurangan yang wajib. Kembali lagi, tadi baru Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yunus. Nabi yang keempat adalah selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi siapakah? Nabi Musa. Kenapa kok dikejar Fir'aun? Karena Nabi Musa gak mengikuti dia Bu ya, gak mengikuti ajarannya. Padahal Nabi Musa dulu dirawat, dibesarkan di kerajaan, gitu kan? Tapi kok tidak mengikutinya, gitu kan? Sampai akhirnya terjadilah percekcokan. Oke, lanjut. Nabi siapa yang banjir bandang? Nuh. Oke, itu pun selamat pada saat tanggal 10. Nabi siapa yang sakit, gatel-gatel tidak sembuh-sembuh, sembuhnya juga tanggal 10 Muharram. Nabi siapa? Ayub. Nabi Ayub bernadar, seandainya semuanya anaknya, istrinya meninggalkan kan Bu, karena sakit gak sembuh-sembuh. Nabi Ayub bernadar, seandainya istriku kembali kepadaku kalau aku sudah sehat, maka akan aku pukul 1000 kali. 1000 kali. Dia mengumpulkan rumput 1000, terus dipukulkan sekali, sudah gugur itu nadarnya. Berarti menunjukkan bahwa itu bentuk perhatian. Oke, sudah berapa Bu? 5. Yang ke sudah kena, tapi Nabi Adam, Nabi Yusuf, ya Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ayub. Yang ke-7 Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu tidak mempan dibakar api?
dan tampaknya ditaruh di leher berhala yang paling gede. Setelah Raja Namrud tanya, kenapa engkau pegang semua berhala-berhalaku? Kata Nabi Ibrahim, tanya aja yang paling gede, yang gak bisa ngomong, langsung kenapa disembah. Dari situlah mulai kemarahannya. Maka ketika Nabi Ibrahim dibakar dan tidak mempan apinya, itu berdoa mohon kemudahan. Apal di sini doa mohon kemudahan. Rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Ada di surat 23 Al-Mu'minun ayat 118 paling akhir. Itu doanya Nabi Ibrahim ketika dibakar dan tidak mempan. Bisa kita ambil hikmah, kehidupan kita itu sulit sepanas api tadi. Maka biar kesulitan itu Allah mudahkan, maka mintalah sama Allah. Sudah 7? Ada Nabi siapa lagi? Udah selesai? Nabi Isa. Nabi Isa menyembuhkan orang buta. Dan yang terakhir, Rasulullah menerima wahyu. Itu semuanya di tanggal 10. Maka ibu nyuwun sewu, karena Allah tadi sampai berjanji afdhalus siyamu ba'da Ramadan, seutama-utama pahala itu adalah puasa Ramadan. Di bawahnya adalah puasa Syahrul Muharram, yaitu bulan Muharram di tanggal 10 Asyura. Apakah ibu sudah niat mau puasa? Insya Allah ya Bu. Berarti itu nanti tanggalnya 15, 16, 17 Insya Allah. Syukur bareng-bareng dengan suami keluarga, diimbangi dengan amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh fadilahnya ada di surat 29, yaitu Al-Ankabut ayatnya ke-7. Walladzina amanu wa amilus sholihat lanukaffiranna ankum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Sadaqallahu adzim. Orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Ini program Majelis Taklim Muslimat Baitur Rahmah atau program Masjid Baitur Rahmah yang tanggal 10 ada buka bersama. Masjid atau Masjid Taklim? Masjid Baitur Rahmah. Masjid. Jadi umum, siapa aja boleh. Oh, alhamdulillah. Ayo, maksudnya itu peluang pahala panjenengan. Besok aku tak bawa telur, aku bawa uang untuk dana berbukanya itu peluang apa? Dana dari takmir. Oh, anggota nggak boleh ikut? Boleh. Semua banyak yang sudah kok. Iya. Donatur boleh, itu bagus sekali Bu, karena Masya Allah kedudukan puasanya aja di bawah Ramadan. Maka semua prasarana untuk berbuka dan yang lain, kalaupun ibu gak dimintain donat, maksudnya dimintain rongke, maksudnya maringke kepada takmir atau ikut bersedekah, walaupun hanya berapa ikut bersedekah itu yang baik. Karena apa yang disunahkannya di tanggal 10 saja, ini tidak mulai tanggal 9, 10 ya Bu ya.
tanggal 9 Seninnya berbuka lagi, tanggal Selasanya berbuka lagi, sampai tanggal Rabunya berbuka lagi. Masya Allah ya, bagus sekali. Itu amal solehnya ini tertera di dalam surat 29 Al-Ankabut ayat yang ke-7. 2 fadilah atau balasan amal soleh. 1, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, dihapus segala dosa-dosa. Jujur, Majelis Taklim Muslimat Baitur Rahmah Sampangan Semarang, ukur diri kita, apakah masih banyak dosa? Astagfirullahaladzim. Semakin tambah umur bukan tambah kebaikan nih, tapi tambah ngomelnya. Astagfirullahaladzim. Ngaji sih terus-terusan, tapi ngomelnya ya terus-terusan. Ngaji pahala, ngomel dosa, pahala dosa, pahala dosa, pahala dosa, pahala dosa. Apa yang terjadi, Bu? Kembali ke nol. Kalau kita beli bensin ya Bu ya, kembali ke nol. Astagfirullahaladzim. Balasan yang kedua, walanaziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Allah balas kebaikan ibu, sedekah ibu lebih besar dari apa yang ibu lakukan. Ini mumpung momen Bu. Nek aran masak dewe, undang wong akeh, mungkin ibu ikut bersedekah di masjid ini, terus di bareng-bareng dimakan banyak orang yang berpuasa. Kira-kira Bu, kalau orang itu diundang berbuka puasa, dia nggak puasa, nggak berani datang. Betul? Itu naluri Bu. Mau ngapura poso kok melu berbuka gitu loh. Semua yang datang ke insya Allah dia berpuasa. Makanya kalau panjenengan ikut bersedekah, Masya Allah Bu, Allah akan menggantinya lebih besar dari apa yang kita lakukan. Insya Allah amalannya berarti ibu di Asyura itu yang utama adalah puasa. Kalau puasa ibu karena derajatnya di bawah Ramadan, syukur, ono syukur ini. Afdhalus sholatul, tadi udah ya terangkan. Di bawahnya itu ono sholat berjamaah, sholat lail atau tahajud. Itu lebih bagus Bu. Jadi di tanggal Seninnya itu berbuka, terus malamnya, terus Selasanya berbuka. Masya Allah. Sholat berjamaah boleh sholat tasbih, boleh sholat tahajud, boleh sholat apa, diumumkan bareng-bareng untuk sholat. Masya Allah. Itu amalannya tadi karena keutamaannya setelah sholat wajib, sholatul fardu tadi ya Bu, afdhalus sholatul fardu, di bawahnya adalah sholatul lail. Boleh dilakukannya lail itu setelah isya, tidak harus sepertiga malam. Kalau ingin sepertiga malam, itu tadi afdalnya diturunkannya malaikat. Tapi sah boleh setelah maghrib. Itu bisa dijadikan program tahunan setelah Ramadan. Insya Allah itu yang saya sampaikan, karena sekarang maghrib lebih kasih. Ada yang mau ditanyakan? Cukup Ibu? Kalau emang cukup, gimana? Ada? Boleh, silakan. Satu yang akan ditanyakan, monggo. Ya, kepada para ibu yang mau bertanya silakan tunjuk tangan Bu. Gak ada? Ya, kalau itu tidak ada, karena waktu sudah hampir maghrib, kita tutup doa sesuai dengan duduknya masing-masing. Semoga doa kita di awal tahun baru ini diijabahi oleh Allah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Ya Allah, turunkan rahmat kepada kami Majelis Taklim Muslimat Baitur Rahmah Sampangan Semarang ya Allah, wabil khusus yang hadir di masjid ini ya Allah. Mudahkanlah rezeki kami di awal tahun 1446 ini, rezeki dalam hal apapun ya Allah, semoga Engkau ijabai. Allahumma inna nas'aluka khairun najat, sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najat, sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najat, sebut hajatnya. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk beramal soleh di awal tahun ini ya Allah, yang insya Allah amal soleh yang manfaatnya kita rasakan di dunia saat ini sampai akhirat kelak nanti. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang ya Allah yang Ghafur. Di tahun Hijriah, tahun baru 1446 ini ya Allah, kami jamaah Majelis Taklim Muslimat Baitur Rahmah mohon diampuni atas segala dosa ya Allah, dosa yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana, hapuskan semua dosa-dosa kami jamaah kami ya Allah, wa qina adzabannar, dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadilah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu tadi yang saya sampaikan. Semoga ada kemanfaatan, kita bisa mengamalkannya. Minimal puasa di tanggal 10 dan ditambahin tanggal 9 atau sampai yang tanggal 11. Salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.